Halo, Bapak dan Ibu semua. Apa kabar hari ini? Semoga Anda senantiasa dalam keadaan sehat, bugar, dan penuh semangat. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk berkunjung di video ini. Bapak dan Ibu masih konsumsi obat-obatan rutin setiap hari. Masih sering periksa ke dokter dengan biaya ratusan ribu bahkan sampai jutaan sekali periksa. Apakah tidak ingin sehat normal tanpa obat-obatan kimia masuk ke dalam tubuh yang bisa menyebabkan muncul penyakit lainnya dan biaya yang membengkak? Bagi Anda yang baru pertama kali mampir ke channel Lansia Terjaga, selamat datang. Beberapa waktu lalu saya bertemu dengan Ibu Risma. Di usianya yang sudah memasuki kepala 7, beliau terlihat sangat bugar dan ceria saat konsultasi. Saya pun penasaran dan menanyakan apa rahasianya. Ternyata Ibu Risma hanya menerapkan 9 kebiasaan sederhana yang dianggap biasa tapi manfaatnya luar biasa untuk mencegah stroke. Dan saya akan bagikan di video kali ini. Kenapa lansia berisiko tinggi terkena stroke? Bapak dan Ibu, stroke adalah salah satu penyakit paling menakutkan bagi lansia karena dapat merenggut kualitas hidup bahkan nyawa. Seiring bertambahnya usia, pembuluh darah menjadi kurang elastis dan plak lebih mudah menumpuk, sehingga meningkatkan risiko penyumbatan aliran darah ke otak. Selain itu, kondisi lain seperti tekanan darah tinggi, kolesterol, dan gula darah yang tidak terkontrol juga menjadi pemicu utama. Banyak lansia yang tidak menyadari bahwa kebiasaan sehari-hari, bahkan yang dianggap sepele, bisa berkontribusi besar pada risiko stroke. Oleh karena itu, penting sekali untuk mengetahui cara-cara sederhana yang bisa melindungi otak Anda. Sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih dalam, saya ingin tahu, dari kota mana Anda menonton video ini dan berapa usia Anda saat ini? Silakan tulis di kolom komentar. Jawaban Anda sangat berarti bagi kami. Jangan lupa juga untuk menyukai video ini dan subscribe ke Lansia Terjaga agar Anda tidak ketinggalan berbagai tips dan ilmu terbaru dari kami. Sekarang, mari kita bahas 9 kebiasaan sederhana pencegahan stroke. Video ini membahas 9 kebiasaan sederhana yang direkomendasikan oleh dokter untuk mencegah stroke, terutama bagi mereka yang berusia di atas 65 tahun. Kebiasaan ini tidak memerlukan biaya mahal, hanya komitmen untuk hidup lebih sehat. Pertama, sarapan antiinflamasi. Sarapan adalah waktu paling penting untuk menyehatkan pembuluh darah Anda. Mengonsumsi makanan seperti biji chia, beri, dan gandum utuh di pagi hari dapat mengurangi peradangan, menyeimbangkan gula darah, dan meningkatkan sirkulasi darah ke otak. Makanan-makanan ini mengandung serat, antioksidan, dan lemak sehat yang melindungi sel-sel tubuh. Sebaliknya, sarapan dengan gula tambahan yang tersembunyi dan sodium, seperti sereal manis atau roti putih, dapat memicu peradangan di dalam tubuh. Peradangan kronis ini dapat merusak lapisan dalam pembuluh darah, membuatnya lebih rentan terhadap penyumbatan yang menjadi penyebab stroke. Jadi, pilihlah sarapan yang menyehatkan, bukan hanya mengenyangkan. Kedua, hidrasi dan gula. Bapak dan Ibu, dehidrasi ringan pun bisa berbahaya. Dehidrasi dapat mengentalkan darah dan meningkatkan risiko pembekuan darah yang bisa menyebabkan stroke. Oleh karena itu, sangat penting untuk minum air yang cukup, yaitu 6-8 gelas air setiap hari, bahkan jika Anda tidak merasa haus. Di sisi lain, mengonsumsi gula tambahan berlebihan dapat memperburuk dehidrasi dan meningkatkan peradangan. Hindari minuman manis dan makanan olahan yang mengandung gula tersembunyi. Membiasakan minum air putih adalah langkah sederhana namun sangat efektif untuk menjaga darah tetap encer dan sirkulasi lancar. Ketiga, berjalan kaki setelah makan. Setelah makan, terutama saat gula darah naik, adalah momen yang tepat untuk bergerak. Berjalan kaki selama 10 menit setelah makan dapat menurunkan lonjakan gula darah hingga 22% dan meningkatkan sirkulasi.
Gerakan ringan ini membantu otot menggunakan gula sebagai energi, bukan menyimpannya sebagai lemak yang dapat memicu peradangan. Kebiasaan berjalan kaki ini juga membantu memompa darah ke seluruh tubuh, termasuk otak, yang sangat penting untuk mencegah penyumbatan. Jadi, daripada langsung duduk atau tiduran setelah makan, luangkan waktu sebentar untuk berjalan santai di sekitar rumah. Keempat, mengurangi asupan garam. Tekanan darah tinggi adalah faktor risiko utama stroke. Salah satu cara paling efektif untuk menurunkannya adalah dengan mengurangi asupan sodium garam harian. Garam berlebih membuat tubuh menahan air, sehingga meningkatkan volume darah dan tekanan pada pembuluh darah. Dianjurkan untuk mengganti garam dengan bumbu alami seperti bawang putih, kunyit, dan rosemary saat memasak. Bumbu-bumbu ini tidak hanya menambah rasa, tetapi juga memiliki sifat antiinflamasi dan menyehatkan pembuluh darah. Kelima, tidur dan kafein. Pola tidur yang tidak teratur, kurang tidur, atau tidur yang tidak berkualitas dapat meningkatkan tekanan darah di malam hari. Ini memberikan tekanan tambahan pada jantung dan pembuluh darah saat tubuh seharusnya beristirahat. Penting untuk memiliki jadwal tidur yang konsisten, yaitu tidur dan bangun pada jam yang sama setiap hari. Selain itu, hindari konsumsi kafein setelah jam 2 siang. Kafein dapat mengganggu pola tidur Anda dan membuat Anda lebih sulit untuk mendapatkan tidur nyenyak yang dibutuhkan tubuh untuk pemulihan. Keenam, memantau denyut jantung. Kondisi detak jantung tidak teratur yang dikenal sebagai fibrilasi atrium AFib meningkatkan risiko stroke 5 kali lipat. AFib dapat menyebabkan darah menggenang dan membentuk gumpalan di jantung yang kemudian bisa bergerak ke otak dan menyebabkan stroke. Video ini mengajarkan cara sederhana untuk memeriksa denyut nadi Anda sendiri di rumah. Dengan rutin memantau denyut jantung, Anda dapat mendeteksi AFib lebih awal dan mendapatkan penanganan medis yang tepat sebelum terlambat. Ketujuh, persiapan makanan. Membuat pilihan makanan sehat bisa jadi sulit, terutama saat Anda merasa lelah atau lapar. Merencanakan dan menyiapkan makanan sehat di muka dapat membantu Anda membuat pilihan yang lebih baik dan menghindari godaan makanan olahan. Makanan olahan seringkali tinggi garam, gula, dan lemak tidak sehat. Coba luangkan waktu di akhir pekan untuk menyiapkan menu makanan sehat untuk beberapa hari ke depan. Ini akan menghemat waktu dan memastikan Anda selalu memiliki pilihan makanan yang mendukung kesehatan pembuluh darah Anda. Kedelapan, koneksi sosial. Tahukah Anda, kesepian dapat meningkatkan hormon stres seperti kortisol yang pada gilirannya dapat meningkatkan tekanan darah dan risiko stroke. Berinteraksi dengan orang lain, berbagi cerita, dan merasa terhubung adalah bagian penting dari kesehatan mental dan fisik. Video ini mendorong Anda untuk bergabung dengan kelompok hobi, mengikuti kegiatan sosial, atau sekadar menjaga kontak rutin dengan teman dan keluarga. Menjaga hubungan sosial tidak hanya membuat Anda bahagia, tetapi juga menjaga otak tetap sehat. Kesembilan, mengatur metrik kesehatan. Pencegahan adalah kunci. Penting untuk secara teratur memantau tekanan darah, kadar kolesterol, dan gula darah Anda. Kondisi-kondisi ini seringkali tidak menunjukkan gejala sampai sudah parah. Mencatat metrik ini dalam jurnal kesehatan dapat membantu Anda dan tim medis Anda membuat keputusan yang lebih tepat. Dengan data yang akurat, dokter bisa memberikan saran dan penanganan yang lebih personal dan efektif. Jadi, Bapak dan Ibu, kisah Ibu Risma mengajarkan kita bahwa mencegah stroke tidak memerlukan tindakan yang rumit atau mahal. Dengan menerapkan 9 kebiasaan sederhana ini, mulai dari sarapan yang tepat, hidrasi yang cukup, hingga menjaga hubungan sosial, kita bisa menjaga kesehatan pembuluh darah dan otak secara optimal. Menerapkan kebiasaan-kebiasaan ini adalah investasi terbaik untuk masa tua yang sehat, mandiri, dan bebas dari penyakit. Jangan biarkan kebiasaan buruk yang sepele merusak masa pensiun Anda yang berharga.
Bagaimana, Bapak dan Ibu? Apakah Anda sudah siap untuk menerapkan kebiasaan sederhana ini demi melindungi otak dan hidup Anda? Mari kita saling menjaga dan mengingatkan. Bagikan informasi penting ini kepada teman-teman, saudara, atau tetangga lansia Anda agar mereka juga bisa merasakan manfaatnya. Karena dengan bersama, kita bisa menjaga diri dan orang-orang tercinta. Tetap sehat dan berdaya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan ingat, jaga kesehatan dengan tetap lansia terjaga.